Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suryanto, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Samarinda, instansi SMK Negeri 5 Samarinda. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi yang diperoleh dalam modul 2.3 kita mempelajari bab coaching untuk supervisi akademik dengan dibagi menjadi 4 sub pembelajaran, yaitu konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Kedua, paradigma dan prinsip coaching. Ketiga, kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Serta yang keempat, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching yaitu fokus pada coachee, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran tinggi yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Ada 3 prinsip coaching yang saya ketahui, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus seorang coach kuasai adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pelaksanaan coaching menggunakan alur theta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ada 3 tahap dalam melakukan supervisi, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang hadir sebelum pembelajaran modul 2.3 yaitu terkejut atau heran, karena dari sepengetahuan saya, kata coaching digunakan di dunia olahraga sebagai seorang yang mengembangkan, melatih, dan mengasah skill seseorang atau tim agar bisa menguasai suatu skill atau keterampilan untuk persiapan pertandingan. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai memahami ternyata kata coaching bukan hanya digunakan di dunia olahraga, tetapi juga digunakan di dunia pendidikan. Hal ini membuat saya semakin tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini, mengingat profesi saya di bidang pendidikan. Saya sangat gembira saat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktek coaching baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Lalu selanjutnya saya merasa optimis mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3. Keterlibatan dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar, yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktekkan proses coaching, baik sebagai coach, coachee, dan observer. Saya juga melibatkan diri dari setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. Implementasi dari materi modul 2.3 ini yaitu berupa aksi nyata yang saya lakukan kepada murid di saat murid mendapatkan kendala dalam proses belajar. Yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan pembelajaran. Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran, yang masih saya harus perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentunya akan membantu coachee dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3 yaitu
kompetensi saya sebagai seorang guru yang dituntut penguasaan pengetahuan pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional yang dibekali dengan kemampuan coaching yang baik akan menumbuhkan kematangan pribadi sebagai seorang guru maupun rekan sejawat di lingkungan pendidikan. Karena dengan kemampuan coaching, kita bisa mengembangkan potensi di lingkungan sekitar kita, dan dengan kemampuan mendengarkan aktif seperti dalam kompetensi inti coaching, akan menempatkan kita menjadi pribadi yang mampu mengidentifikasi potensi-potensi seseorang dan bisa menggali potensi tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga kemampuan tersebut bisa memberikan kematangan pribadi dari diri kita karena kita mengembangkan potensi kepada seseorang dengan berfokus pada solusi dan bukan kepada masalah, dengan tidak memberikan asumsi atau penilaian-penilaian terhadap lawan bicara kita yang memiliki masalah atau kendala dalam melakukan aktivitas kegiatannya. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya, bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang seharusnya menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Tujuan supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi atau pasca observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan penguasaan kompetensi tersebut, maka supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik baik di lingkungan sekolah maupun daerah. Selama ini, supervisi dianggap sebagai hal menakutkan karena guru atau orang yang disupervisi akan merasa takut dinilai seolah-olah supervisor adalah orang yang mencari kesalahan atau guru sendiri takut untuk salah. Hakikat supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru, memberikan contoh praktek coaching baik kepada murid maupun rekan sejawat, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh guru senior di sekolah. Saya merasa takut karena saya merasakan dinilai seperti ujian. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi tanpa ada pembicaraan pra-observasi. Bahkan, supervisi yang dilakukan berupa penilaian atas pembelajaran kita di lapangan. Supervisor lebih fokus terhadap permasalahan-permasalahan di lapangan sehingga menghasilkan penilaian-penilaian dan tidak meninggalkan solusi ke depan yang perlu saya baiki. Dan tidak menumbuhkan ide-ide atau gagasan seperti coaching dengan alur tirta. Penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan proses coaching menerapkan 3 prinsip, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dari modul 2.1, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid
agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Dari modul 2.2, dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakasa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran 5KSE. Dalam 5KSE atau kompetensi sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, guru harus melakukan teknik mindfulness agar proses coaching hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pelatihan guru penggerak. Dalam mempelajari coaching dalam supervisi akademik, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar modul PGP. Antara lain yaitu praktek baik yang dibimbing oleh instruktur dan fasilitator. Kemudian pengajar praktek terutama saat menjalani pendampingan individu. Kemudian praktek baik rekan guru dalam satu lembaga atau satu sekolahan. Yang berikutnya yaitu komunitas MGMP PJOK SMK Sesamarinda. Di situ kita saling sharing dan saling berbagi pengalaman sehingga akan menumbuhkan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan mengenai coaching. Kemudian yang terakhir, mempelajari secara mandiri praktek coaching melalui video-video di YouTube. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.